Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan analisis mendalam, ulasan menarik, serta fakta-fakta penting seputar dunia olahraga dan sepak bola internasional. Kali ini kita akan membahas sebuah pertandingan yang sangat menarik perhatian, yaitu laga persahabatan FIFA Match di antara Timnas Malaysia menghadapi Timnas Palestina. Pertandingan ini bukan hanya sekadar ajang uji coba, melainkan juga sebuah ujian besar bagi Harimau Malay untuk menunjukkan sejauh mana mereka sudah berkembang di bawah asuhan pelatih baru, Peter Kelamovski. Seperti yang kita tahu, laga ini akan digelar di Stadion Sultan Ibrahim, Johor Bahru, Malaysia pada hari Senin, tanggal 8 September tahun 2025 pukul 20 WIB. Di atas kertas, Palestina memang berada dalam posisi yang lebih diunggulkan. Tim berjuluk The Lions of Canaan itu saat ini menempati peringkat ke-98 dunia dalam ranking FIFA terbaru. Sementara itu, Malaysia masih cukup jauh tertinggal, berada di posisi ke-125. Namun, seperti yang sering kita lihat dalam sepak bola, ranking bukanlah segalanya. Pertandingan tetap ditentukan oleh performa di lapangan hijau, mentalitas pemain, dan strategi yang diterapkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita sedikit flashback pada sejarah pertemuan kedua tim. Hingga saat ini, Palestina dan Malaysia sudah 2 kali bertemu, dan hasilnya sangat tidak menguntungkan bagi Harimau Malay. Dari 2 laga tersebut, Malaysia kalah dengan skor agregat yang sangat telak, yaitu 0-12. Ya, Sobat Cek Fakta, angka itu bukan salah dengar, benar-benar 0-12. Ini adalah catatan yang tentu saja membekas di benak para pendukung Malaysia karena bukan hanya kekalahan, melainkan juga sebuah bentuk dominasi penuh dari tim lawan. Dan tren buruk Malaysia melawan tim Asia Barat sebenarnya bukan hanya melawan Palestina. Ketika menghadapi tim-tim lain dari kawasan Timur Tengah, Malaysia juga seringkali kesulitan. Contohnya melawan Uni Emirat Arab. Dari 7 kali pertemuan, Malaysia selalu kalah tanpa pernah mencatat satupun kemenangan. Selain itu, melawan Bahrain juga hasilnya kurang menggembirakan. Secara keseluruhan, dari 21 pertandingan melawan tim-tim seperti Palestina, WA, dan Bahrain, Malaysia hanya mampu mencatat 3 kemenangan. Itu berarti persentase kemenangan mereka hanya sekitar 14% saja. Ditambah lagi, selisih golnya sangat mengkhawatirkan, yakni minus ke-41. Ini jelas menunjukkan betapa sulitnya Malaysia untuk bisa bersaing dengan tim-tim dari Asia Barat yang dikenal dengan fisik kuat, permainan langsung, dan disiplin taktik tinggi. Namun, meski catatan sejarah begitu berat, pelatih baru Malaysia, Peter Kelamovski, memilih untuk tidak terjebak dengan masa lalu. Pelatih asal Australia itu menekankan bahwa pertandingan ini adalah sebuah kesempatan, bukan beban. Menurutnya, melawan tim sekelas Palestina bisa menjadi tolok ukur sejauh mana progres yang sudah dibuat oleh Timnas Malaysia. Kelamovski ingin agar timnya fokus pada identitas permainan mereka sendiri, bukan sekadar memikirkan rekor buruk sebelumnya. Palestina adalah tim yang bagus, kuat, dan memiliki beberapa pemain berbakat, ujar Kelamovski dalam sesi konferensi pers. Tapi bagi kami, ini adalah tentang tetap berpegang teguh pada sepak bola kami, memberikan sentuhan khas kami pada permainan, dan tentu saja mengharumkan nama bangsa. Kami ingin kembali menginspirasi dan melakukan segala yang kami bisa untuk meraih kemenangan. Ucapan sang pelatih sejalan dengan apa yang ditunjukkan Malaysia dalam laga sebelumnya. Pada pertandingan persahabatan melawan Singapura beberapa hari lalu, Malaysia berhasil menang dengan skor 2-1. Yang menarik, dalam laga itu Malaysia benar-benar tampil dominan. Mereka mencatat 20 tembakan, sementara Singapura hanya mampu melepaskan 5 tembakan saja. Dari segi penguasaan bola, Malaysia juga tampak lebih solid dan percaya diri. Namun, masalah klasik tetap terlihat, yakni penyelesaian akhir yang belum optimal. Banyak peluang yang terbuang percuma, sesuatu yang diakui sendiri oleh Kelamovski. Di sisi lain, pemain Malaysia juga menyadari bahwa menghadapi Palestina tentu jauh berbeda dengan melawan Singapura. Gelandang muda berbakat, Nulin, menegaskan bahwa Palestina akan menghadirkan tantangan yang lebih berat. Menurutnya, gaya bermain Palestina lebih langsung, lebih agresif, dan jauh lebih berbahaya dibandingkan Singapura.
Ini adalah ujian mental sekaligus fisik bagi Malaysia, apalagi mereka harus turun tanpa diperkuat dua pemain penting, yakni Dion Kuls dan Facundo Garces, yang harus kembali ke klub masing-masing. Ketiadaan dua pemain pilar tersebut tentu saja menjadi kerugian besar. Dion Kuls selama ini dikenal sebagai sosok pemimpin di lini belakang Malaysia, sementara Facundo Garces memberikan ketenangan dan kualitas tambahan. Namun, Kilamovski lagi-lagi menekankan bahwa timnya tidak boleh bergantung pada individu. Filosofi yang ia bawa adalah kekuatan kolektif. Siapapun yang memakai jersey ini, kami mengharapkan intensitas dan mentalitas yang sama, katanya. Menurutnya, saat melawan Singapura, pemain pengganti justru masuk dan bisa meningkatkan level permainan. Hal itulah yang ingin ia ulangi lagi saat menghadapi Palestina. Kalau kita bicara soal Palestina sendiri, tim ini memang tidak bisa diremehkan. Mereka adalah salah satu kekuatan baru di Asia yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Palestina memiliki kombinasi pemain lokal dan diaspora yang bermain di berbagai liga luar negeri, sehingga kualitas teknis mereka meningkat signifikan. Dari sisi gaya bermain, mereka mengandalkan kecepatan, pressing ketat, dan permainan fisik khas tim Asia Barat. Inilah yang seringkali menjadi momok bagi Malaysia, karena Harimau Malaya cenderung kesulitan menghadapi duel-duel fisik. Selain itu, Palestina juga baru saja menjalani periode yang cukup positif dalam laga-laga internasional mereka. Mereka berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian yang belum pernah bisa dilakukan Malaysia. Ini menunjukkan level kompetisi mereka memang sudah lebih tinggi. Dengan begitu, laga ini bagi Malaysia adalah sebuah kesempatan emas, meskipun dalam kategori persahabatan, untuk bisa mengukur diri melawan lawan yang kualitasnya lebih baik. Nah, Sobat Cek Fakta, kalau kita bicara lebih luas, pertandingan ini juga punya makna lain. Bagi Malaysia, ini adalah bagian dari persiapan mereka menuju kualifikasi Piala Asia ke-2027. Di babak tersebut, Malaysia akan menghadapi tim-tim yang secara level tidak terlalu jauh, seperti Laos dan Nepal. Jadi, melawan Palestina bisa menjadi simulasi penting bagaimana menghadapi lawan yang lebih tangguh, sehingga ketika bertemu tim-tim lain nanti, mereka sudah punya modal mental dan taktik yang lebih matang. Menariknya, publik sepak bola Malaysia kini mulai menaruh harapan besar pada Peter Kilamovski. Pelatih yang pernah menjadi asisten Ange Postecoglou ini dianggap membawa gaya sepak bola modern, berbasis penguasaan bola, pressing, dan struktur yang lebih terorganisir. Kemenangan melawan Singapura memang belum sempurna, tapi sudah cukup memberi gambaran bahwa Malaysia bisa bermain lebih percaya diri, tidak hanya bertahan dan menunggu serangan lawan. Inilah yang akan diuji saat melawan Palestina, apakah mereka bisa tetap berani memegang bola, mengatur tempo, dan menghindari jebakan permainan langsung ala tim Asia Barat. Kalau kita coba analisis lebih dalam, kunci utama Malaysia dalam laga ini ada di lini tengah. Pemain seperti Noel Lane harus bisa mengatur ritme permainan, sementara lini depan dituntut untuk lebih klinis dalam memanfaatkan peluang. Karena, melawan tim seperti Palestina, jumlah peluang tidak akan sebanyak ketika melawan Singapura. Jadi, efektivitas finishing akan sangat menentukan. Di sisi bertahan, tanpa Dion Kuls, Malaysia harus bisa mengorganisir pertahanan dengan disiplin tinggi. Kalau tidak, serangan cepat Palestina bisa dengan mudah membobol gawang mereka. Dari sisi psikologis, tentu saja Malaysia harus melupakan rekor buruk mereka. Bayangan kekalahan telak dengan agregat 0-12 harus dihapus dari ingatan. Pemain perlu masuk ke lapangan dengan mentalitas baru, bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan baru. Pelatih Kilamovski sudah berusaha menanamkan itu, dan sekarang tinggal bagaimana para pemain bisa benar-benar menerapkannya. Sementara itu, dukungan supporter Malaysia di Stadion Sultan Ibrahim akan sangat penting. Kita tahu atmosfer sepak bola di Malaysia bisa sangat bergairah, dan itu bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain. Harapan publik jelas agar Malaysia tidak hanya bermain bagus, tapi juga bisa menantang Palestina secara lebih seimbang, bahkan kalau bisa mencuri kemenangan. Sobat Cek Fakta, pertandingan ini memang hanya berlabel persahabatan, tapi taruhannya besar. Jika Malaysia bisa tampil solid dan bahkan meraih kemenangan,
itu akan menjadi sinyal positif menjelang kualifikasi Piala Asia ke 2027. Sebaliknya, kalau mereka kembali kalah telak, maka keraguan publik terhadap kemampuan mereka untuk bersaing dengan tim Asia Barat akan semakin besar. Jadi, inilah momen penting bagi Harimau Malay untuk membuktikan diri. Mari kita nantikan bagaimana jalannya pertandingan nanti. Apakah Malaysia bisa bangkit dari bayang-bayang masa lalu dan menulis babak baru dalam sejarah mereka melawan Palestina? Ataukah Palestina akan kembali menunjukkan dominasinya atas Harimau Malaya? Jawabannya akan segera kita lihat di lapangan. Demikian ulasan panjang dari Ceklak tentang jelang laga Malaysia versus Palestina di FIFA Match di September tahun 2025. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa dukung terus kanal ini dengan cara like, share, dan subscribe agar Sobat Cek Fakta tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga!